Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia, sebuah channel yang menyajikan video-video pertandingan catur yang dimainkan oleh para legenda catur dunia dahulu. Video ini merupakan video requestan dari kawan-kawan di kolom komentar partai antara Rashid Netsmedinov melawan Mikhail Tal. Kita langsung saja kawan-kawan ke permainan antara Rashid Netsmedinov melawan Mikhail Tal. Netsmedinov memegang putih, mengawali dengan pion E4, dibalas Mikhail Tal pion C5, Sicilia defense, kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda F6, kuda C3, dan Mikhail Tal bermain dengan variasi Scheveningen, gajah E2, kuda D7, Netsmedinov rokade sayap raja. Mikhail Tal melanjutkan dengan pion A6, langkah preventif untuk mencegah pergerakan kuda maupun gajah ke peta B5. Pion F4, menteri hitam ke C7, pion G4, sebuah langkah agresif dari Netsmedinov di sayap raja. Kemungkinan kedepannya Netsmedinov akan melakukan serangan badai pion. Dibalas oleh Mikhail Tal pion B5, sebuah langkah yang cukup bagus oleh Mikhail Tal. Selain mempersiapkan gajahnya ke peta B7, Mikhail Tal mungkin berencana akan tetap mendorong pionnya ke peta B4 mengancam kuda, ataupun Mikhail Tal nantinya akan menempatkan menterinya di peta B6 memaku kuda putih. Netsmedinov melanjutkan dengan pion A3, gajah hitam ke B7 mengancam pion E4, dilindungi gajah F3, kuda ke C5, sekali lagi memberi ancaman ke pion E4, dilindungi dengan menteri di E2. Selanjutnya Mikhail Tal mendorong pionnya ke E5 mengancam kuda. Kuda ke F5, Mikhail Tal terus mengancam kuda dengan pion G6. Namun Netsmedinov tidak terburu-buru memindahkan kudanya. Dia pukul pion E5 mengancam kuda. Dibalas Mikhail Tal pion pukul pion. Patut dipertimbangkan dalam posisi seperti ini, hitam pukul kuda dengan pion G, putih pukul kuda, hitam bisa melanjutkan pion pukul pion. Jika putih menjawabnya dengan kuda pukul pion, hitam bisa rokade ke sayap menteri. Apabila putih melanjutkan kuda pukul kuda, hitam melanjutkan dengan pion pukul kuda. Dalam formasi seperti ini, hitam diuntungkan dengan terbukanya lajur D yang dikontrol oleh beteng D8. Selain itu, lajur G yang semi terbuka nantinya bisa diisi beteng ke peta G8. Akan tetapi dalam posisi seperti ini, Mikhail Tal memutuskan pion pukul pion. Kuda putih ke H6, kuda hitam ke E6, gajah putih ke G2 membuka ancaman kepada kuda hitam, gajah hitam ke G7 melindungi kuda. Selanjutnya Netsmedinov mengorbankan betengnya untuk melakukan pertukaran dengan kuda di F6. Gajah pukul beteng, kuda ke D5 mengancam menteri hitam sekaligus menggarpu gajah di F6. Apabila hitam memutuskan pukul kuda dengan gajah, pion pukul gajah, mungkin hitam akan melanjutkan menterinya ke C5 skak. Setelah raja ke H1, kuda ke D8. Selanjutnya putih akan melangkahkan gajahnya ke E3 mengancam menteri. Ini akan memberikan keuntungan bagi putih, yaitu memberikan kesempatan bagi pion di D4 yang akan menjadi ancaman bagi hitam ke depannya. Oleh karena itu, Mikhail Tal dalam posisi seperti ini hanya menggeser menterinya ke peta F8 melindungi gajah. Menteri putih ke F2 mengancam gajah, ditutup dengan kuda F4, gajah pukul kuda, pion pukul gajah. Selanjutnya Netsmedinov mendorong pionnya ke E5 mengorbankan diri. Gajah pukul pion, beteng ke E1 memaku gajah, dilindungi dengan pion F6, kuda pukul pion skak. Kembali Netsmedinov mengorbankan kudanya, menteri pukul kuda,
Menteri Putih ke D4, Raja Hitam ke F8 menghindari pakuan beteng. Apabila di sini kawan, Hitam melanjutkan dengan memukul gajah G2 atau menggeser betengnya ke D8 mengancam Menteri. Putih menjawabnya dengan beteng pukul gajah skak. Setelah Raja bergeser ke F8, beteng putih melanjutkan skak di peta E8 dan open serangan kepada Menteri Hitam. Menteri Hitam pun akan jatuh oleh Menteri Putih. Dan dapat dipastikan Hitam kalah dalam permainan ini. Oleh karena itu, setelah Menteri ke peta D4, Raja Hitam ke F8. Nurmagomedov melanjutkan dengan beteng pukul gajah. Menteri Hitam ke D8 menghindari open serangan dari Putih sekaligus mengajak untuk bertukar menteri. Namun Nurmagomedov menolaknya dengan melanjutkan mengorbankan betengnya ke F5 skak. Pion pukul beteng, Menteri Putih pukul beteng H8 skak. Raja ke E7, Menteri ke G7 skak. Raja hanya bisa pindah ke E6 dan langkah pamungkas dari Nurmagomedov, pion pukul pion skak. Sampai di sini Mikhail Tal menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan Raja ke D6, kuda putih akan ke F7 skak menggarpu Menteri Hitam. Menteri Hitam pun dipastikan jatuh oleh kuda. Setelah Raja pindah ke C5, kuda pukul menteri, beteng pukul kuda, Putih melanjutkan pukul gajah di B7. Sampai di sini tidak perlu dilanjutkan permainan sampai akhir. Sudah dipastikan Hitam akan kalah oleh Putih. Itulah kawan-kawan video requestan dari kawan-kawan di kolom komentar. Silakan kawan-kawan request video yang kawan-kawan inginkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.